Bapak Apoli Bala lahir di Leuka, Lembata, 4 Mei 1945. Ia menamatkan pendidikan SD di Leuka, Lembata tahun 1958, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA Seminari Menengah San Domingo Hokeng, Flores Timur dari tahun 1958 hingga 1965. Dari Seminari Menengah San Domingo, Pak Apoli melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi Ledalero dari tahun 1965 hingga 1969, kemudian memasuki tahun orientasi pastoral di Paroki Katedral Kristus Raja Kupang dan Paroki Santo Yosep Naikoten Kupang dari tahun 1969 sampai tahun 1970. Tahun 1972 hingga 1975, ia melanjutkan kuliah di FKIP Undana Kupang dan meraih gelar sarjana muda bimbingan dan penyuluhan, dan tahun 1975 hingga 1981 meraih gelar sarjana. Tahun 1989 hingga 1992, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di IKIP Bandung dan meraih gelar magister di bidang pendidikan. Pada tahun 1970, Pak Apoli mengajar di SMP Santo Yosep dan SMP Sapensia Kupang. Ia menjadi guru pada SMP Santo Yosep Naikoten Kupang dari tahun 1971 hingga 1978 dan menjadi kepala sekolah SMP Santo Yosep Naikoten Kupang dari tahun 1975 hingga 1978. Selanjutnya, Pak Apoli berkarya di Yapenkar dan Unwira dari tahun 1981 sampai memasuki masa pensiun 1 Juni 2010 pada usia 65 tahun. Pengalaman musiknya begitu kaya. Ia belajar secara otodidak dan berkembang pesat ketika berada di seminari menengah dan seminari tinggi. Pak Apoli mengikuti berbagai kursus, lokakarya, perlombaan di tingkat daerah dan nasional, menjadi juri di berbagai perlombaan kesenian, menjadi pelatih atau pendamping, dan menjadi dosen tidak tetap di program studi Sendra Tasik FKIP Unwira Kupang. Beliau pernah bertugas sebagai delegatus musik liturgi Keuskupan Kupang, anggota seksi musik liturgi pada Panitia Wali Gereja Liturgi atau PWI Liturgi Mawi, yang kini bernama Komisi Liturgi KWI, dan menjadi anggota tim penyusun buku Yubilate dan Puji Syukur. Di samping menciptakan, mengaransir, dan rearansemen ratusan lagu, Pak Apoli juga menerbitkan 2 buku lagu, yaitu Gema Flobamora dan Bahana Tahun Maria. Beliau menjadi kontributor lagu pada penerbitan buku Madabakti, Yubilate, dan Puji Syukur. Pak Apoli menikah dengan Ibu Florentina Mariatmi asal Yogyakarta dan memiliki 3 orang anak serta beberapa cucu. Banyak yang pernah mengenalnya secara dekat. Mari kita dengar apa kata mereka tentang Pak Apoli. Bagi saya adalah seorang guru pendidik untuk bisa merubah karakter dan membagi pengetahuan yang ada padanya. Kedua, pembawa berkat untuk saya. Mengapa saya bilang pembawa berkat sampai sekarang? Karena saya tidak pernah bisa melihat Jakarta kalau tanpa Apoli. Saya tidak bisa melatih kor di mana-mana. Saya juga tidak bisa menjadi yuri paduan suara di mana-mana tanpa didikan Pak Apoli.
dan lain hal yang saya ingat bahwa kedisiplinan Pak Polibala itu sangat membatin. Membatin artinya dalam perjalanan waktu sampai seusia begini tetap disiplin waktu dalam hal apa saja. Dan hal yang sedikit surprise menurut saya bahwa beberapa kali Pak Polibala itu membuat kejutan untuk saya, tiba-tiba menyuruh saya untuk memimpin paduan suara sementara tidak pernah melatih. Padahal sesungguhnya harus beliau yang pimpin itu lagi. Tiba-tiba besok sudah waktunya, hari ini baru kasih tahu. Karena ketaatan saya kepada Pak Polibala, saya laksanakan. Ternyata baik, hasilnya baik. Saya juga tidak tahu mengapa Pak Polibala mempercayakan kepada saya, sementara saya tidak pernah memimpin paduan suara. Dan sejak saat itu saya seperti merasa bahwa saya sudah naik kelas. Jadi Pak Polibala itu pelan-pelan mendongkrak saya, begitu jelinya dia melihat, sampai begitu telitinya dia lihat kemampuan setiap orang. Sampai sekarang tiap kali saya latih lagu yang dulu pernah kami nyanyikan Pak Polibala, saya selalu melatih dan saya akan usahakan supaya lagu itu mereka paduan suara yang sampai itu harus menyanyi seperti yang Pak Polibala ajar, yang kami nyanyi dulu sekali. Seperti itu. Jadi saya kalau sudah di hadapan paduan suara berarti Pak Polibala punya semangat itu pasti ada. Satu lagi Pak Polibala, dia memiliki karisma yang sangat kuat. Bagaimana awal pertama Sekarsari itu kan anggotanya terdiri dari ada beberapa istri-istri pejabat di Kota Kupang dan beberapa saudara-saudara dan Polda, jadi orang tua. Pak Polibala waktu itu kan masih bujang. Bagaimana beliau bisa menguasai semua kami, bahkan kalau ketika ada kesalahan tidak segan-segan untuk tutup, stop, ibu. Padahal dia bujang. Kalau mau bilang masih anak-anak kami ini kan sudah orang tua, tapi luar biasa karismanya dan kami taat. Kami pikir besoknya ada yang mundur, tetapi tidak. Jadi semakin Pak Polibala bersikap seperti itu, semakin kami mencintai Sekarsari. Itu berkat karismanya Pak Polibala. Dan satu pesan Pak Polibala dulu, jangan bersungut, jangan merasa lelah kalau menyanyi sana orang minta sini. Karena kita ini bukan untuk makan puji, tapi kita melayani. Ini paduan suara pelayanan. Dan setiap latihan itu sangat detail cara mengatur dinamika lagunya. Dia tidak pernah pakai tangannya, tidak pernah pakai tangan begini atau begini. Kami tidak mengerti sampai sekarang kenapa dia punya mata dengan dia punya muka saja. Kami bisa mengerti, oh ini harus ini. Dia tidak pakai tangan halus, seperti tidak tahu pakai apa. Kami dengan sendirinya merasakan itu bahwa oh ini halus, ini harus. Dan betul-betul dia menekankan menyanyi itu harus dengan jiwa, tidak bisa kering. Dan dia bisa tahu kalau kami nyanyi kering, istilahnya kering. Jadi harus dengan penjiwaan. Sehingga dia juga selalu kasih ingat bahwa nyanyi itu kan doa kali. Jadi harus dengan jiwa. Itu yang ditekankan tentang kepribadian Pak Polibala. Sepertinya saya tidak sanggup untuk mengungkapkan karena
Dia itu pribadi yang sangat-sangat sederhana. Dia berkarya dalam diam. Sosoknya itu sangat dia ibah, belas kasihnya besar. Hanya dia tidak bisa ungkapkan dengan dia punya ekspresi, tapi dia lakukan itu. Artinya orangnya luar biasa, IQ-nya tinggi, dan orangnya disiplin dan tegas, seorang pemimpin. Dan juga dia punya orangnya itu visioner, artinya dia membina untuk kemudian itu masa depan Koor itu, sampai dia bikin juga kursus ketemu kursus di penerangan sana tuh, pakai kantor itu dia bikin. Tapi kalau memang berbicara tentang kepolitikalan, memang dia harus luar biasa. Dan latihannya dia tentukan, mau latihan siang, mau latihan sore, latihan malam, tetap ketemu semua hadir. Kalau acara gereja penuh, latihan di paroki, di teras pastoran tahun 80. Dan kita juga senang, biar pulang malam apa, tidak ada pikiran apa, pulang jalan kaki juga. Dengan begitu senang kita itu yang saya ingat tuh, sampai tahun 80 itu masih latihan di luar. Tidak ada pikiran untuk minum air, gue beli air, minum apa, nah. Kita latihan itu latihan mudah. Kalau itu nanti ada acara tertentu, bikin acara di Pak Sukirman punya rumah, nah itu baru ada minum, ada makan, pokoknya biasa-biasa. Kita latihan tanpa pikir panjang. Pokoknya ya apa adanya itu kita terima. Dan waktu itu tidak menjadi pikiran apa semua, tidak. Ya, pikiran kita tuh senang mau menyanyi, memuji Tuhan itu. Karena mau menyanyikan 2 kali toh, ya toh 2 kali doa. Kami dua, kami dua, memang kami dua hubungannya tidak seperti orang lain, apa langsung akrab, tidak. Kami dua punya hubungan pakai apa ya, istilahnya itu pakai rasio saja, otak saja. Jadi hubungan tidak butuh pakai rasa, tapi pakai otak. Ya. Jadi kalau kami dua baik itu karena kami dua pakai intelektual saja, pakai otak saja, tapi tidak pakai rasa dengan Pak Poli. Saya pribadi begitulah, karena contohnya waktu saya percayakan dia untuk memimpin lagu waktu Tabisan Uskup itu pakai otak. Dia juga tidak sangka-sangka bahwa saya percayakan dia. Dia heran, Mbak Pita percayakan saya untuk memimpin. Dan memang kenapa Poli bisa toh? Saya percayakan. Dia terima kasih, dia menangis dia. Waktu habis pimpin itu dia pegang sapu tangan, Paul, saya menangis, Pak Poli. Jadi itu. Dan waktu ada lomba apa yang dia juara 1 itu, kami dulu itu, saya Pak Agus Bela Yuli, saya Pak Poli, sampai ini Pak Poli ini, dia punya huruf ini. Dia tidak ada nama, tapi huruf yang saya kenal. Dan lagu yang bagus sekali, lomba apa? Mas apa? Dan dia juara satu itu. Dia juara 1, dia minta izin saya, dia bilang apa? Saya serta tidak ada lomba, jadi kok bisa kok Pak? Bisa, Pak Poli bisa sekali. Ya. Dia pikir saya akan lawan toh, tapi tidak. Pak Poli bisa. Pak Poli merombak bagaimanapun saya setuju, karena selera kita berbeda toh. Itu contoh-contoh hubungan kami. Ya. Dia menangis waktu kedua kali dia menangis, udah juara itu, dan dia waktu dia pimpin lagu
kehabisan usia kita, Pak Anton mau untuk lanjutkan apa yang telah dengan baik dimulai oleh Pak Poli ini. Jangan tidak dilanjutkan, itu nanti rugi. Jadi harus lanjutkan Pak Anton mengikuti contoh yang sudah diberikan oleh Pak Poli. Jadi usahakan supaya pesan Pak Anton juga supaya seperti Pak Poli, buatlah supaya anggota paduan suara yang sudah menyenangi diri ini yang pertama. Saya tuh paling suka lagu-lagu, terlebih pujian-pujiannya itu sangat mengangkat hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semua lagu-lagu di dalam Quran yang sangat dipakai, pujian ya, pujian senja dan pujian malam, itu lagu-lagu dari Quran itu sangat indah, dan kata-katanya itu diambil dari Mazmur, dan itu aduh indah sekali. Mazmur kan sastra ya. Sastra itu misalnya pagi bercerita kepada siang, siang bercerita kepada malam. Kemarin dikatakan tadi atau profil orang sangat sederhana dalam banyak hal ya, itu menjadi karakter dia. Saya kira itu dibentuk dari keluarga, kemudian diformasi dalam formasi pendidikan, istilah seminaria, pendekatan luar biasa. Bahwa di ajaran itu sebenarnya untuk saya ya, saya paham dalam itu benar, dia tegas, karena orang itu kalau dia sederhana, dia melihat kebenaran yang adanya. Kalau batu, ini pepaya, ini kedi, ini pepaya, ini apa nih? Nanas. Orang sederhana, dia tahu realitas apa adanya, yang ada itu, maka dia tahu dia akan berbicara seperti adanya. Nanas, dia tahu ini bukan pepaya Pak, pepayanya ini. Nah, sehingga kembali ke tadi ya, orang sederhana dia memahami realitas menurut apa adanya, kebenaran. Apa itu benar sesuai dengan kenyataan. Jadi berdasarkan data itu membangun fakta membangun kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya ilahi. Baca Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah kebenaran dan hidup. Tegas dia. Itu hebat. Itu suci. Itu kudus itu. Kudus. Tidak pikir kudusnya harus begitu. Jadi berlutut itu patung Maria itu sampai kudus, bergoyang-goyang. Kudus itu adalah perbuatan yang mengikuti Roh Kudus, Roh kebenaran. Itu kudus. Dosa paling besar dilawan Roh Kudus ini. Itu dia juga lawan kebenaran, lawan kesederhanaan. Lalu dalam Injil Yohanes, kebenaran membebaskan kamu. Dia mau bebaskan itu. Ya itu yang saya sempat lihat ya. Saya ya, tentu ada banyak lain secara singkat. Saya kira begini apa yang saya lihat bahagia sekali sama membawa mereka ibu dan mereka sehari seluruhnya. Terima kasih. Saya tuh bapak yang pertama orang yang prinsip ya. Dia selalu berpegang pada apa yang dia dianggap sebagai dia prinsip, yang dianggap benar, dia akan ikut itu. Jadi kalau sudah bilang A, dia akan buat A. Dia tidak bilang A kemudian buat B. Untuk saya pertama itu. Lalu yang kedua tuh dia guru. Jadi dia ajar banyak hal. Jadi hampir semua kehidupan, seluruh kehidupannya tuh dia berlaku sebagai guru. Jadi ajar ini harus begini, ini harus begitu. Jadi tidak hanya dalam kelas, misalnya dia di kampus, tapi di rumah juga dia selalu ada. Saya selalu ingat tuh, bahkan kalau saya karena sekolah di luar, saya ke rumah tuh libur. Kalau libur tuh pulang, kalau tidak misalnya ada nilai jelek atau apa, dia akan ini perbaiki atau ini belajar ini. Jadi dia tuh selalu berlaku sebagai seorang guru, mau di rumah mau di kampus. Lalu dia tuh
pendoa. Pendoa tuh dia sangat rajin berdoa. Pagi malam tuh tidak pernah lewat doa. Jadi dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa, selalu mendoakan orang. Jadi, tetangga dia doakan, keluarga dia doakan, orang yang sudah meninggal dia doakan. Kami dalam rumah tuh dia doakan satu persatu. Mama, kakak, adik dia doakan. Saya sendiri saya tahu dia doakan saya tuh karena satu waktu saya temukan ada foto di dia punya Alkitab yang dia biasa pakai untuk baca. Jadi, saya tahu baik dia doakan saya selalu. Lalu dia seniman. Untuk saya itu dia ayah yang seniman. Jadi sepanjang hidupnya, sejauh yang saya tahu itu dia jadi seniman. Jadi sehari-harinya tuh selalu bergaul dengan musik, pokoknya dengan hal-hal seni. Dia juga punya kemampuan seni yang lain, tidak hanya musik saja. Dia tuh menggambar juga. Dia di kampung tuh dia tuh pelukis. Jadi saya mengalami dia seperti itu. Jadi kami anak-anak juga dia tidak arahkan kami untuk jadi seniman, tapi karena kami lihat sehari-hari begitu, jadi misalnya kami bertiga bisa gambar, bisa main musik, tidak jadi hebat sekali, tapi karena dia tunjuk itu maka kami ya sedikit-sedikit bisa. Kalau ditanya bapak itu siapa, ya itu tadi, orang prinsipil, pendoa, guru. Awal pertemuan saya dengan Pak Apoli, awalnya dipertemukan oleh satu orang NTT, teman di seminari waktu dulu, Pak Yus Pationo. Karena kebetulan saya mengajar di TK Loyola Menteng, Jakarta. Kemudian ketemulah di Biara JMJ Jalan Malang, Jakarta. Saat itu tidak menceritakan saya bagaimana, Apoli bagaimana. Langsung saja pertanyaan, mau tidak? Saya menjawab sesuai dengan pesan kata-kata Bunda Maria, iya jalankan, apapun yang terjadi saya tidak tahu. Saya tidak kenal Apoli juga tidak kenal saya yang namanya Mariatni. Jadi dua-duanya tidak menggunakan perkenalan. Dalam hati ada apa di balik itu semua? Kenapa saya mengatakan ya, lalu bapak kecil saya juga mengatakan ya. Bapak mama saya di Jogja juga mengatakan ya. Ya sampai di mana kami semua tidak tahu. Hanya seolah tidak sanggup bertanya dan mengatakan apa yang harus ditanyakan. Jadi jalankan saja apa adanya. Sehingga kami menikah di Jogja tahun 87. Kemudian kami berangkat ke Kupang dan menetap di Kupang. Jadi ya ternyata benar yang saya angan-angan, oh yang badan kecil, nah itu sudah. Menjalani rumah tangga dengan Pak Apoli, saya tidak peduli itu keras, lembut, segala macam. Saya menjalaninya sebagai panggilan hidup berdua. Mengapa demikian? Karena sebelum berangkat ke Kupang, Pak Apoli melihat di belakang saya itu ada gambar Bunda Maria yang sementara ngedong Tuhan Yesus. Kemudian saya datang ke Kupang, bertemu gambar yang sama. Lalu kami dua tersentak. Mengapa demikian?
ada apa di balik itu semua. Saya menjalani rumah tangga dengan apa adanya, menjalani dengan biasa-biasa. Ternyata itu adalah rencana Tuhan yang kami dua tidak dalami. Menjadi tahu kemudian sekian tahun berumah tangga bahwa Bunda Maria memberi kekuatan kepada keluarga ini untuk tidak takut terhadap apa yang terjadi. Oleh karena kesetiaannya dan kecintaannya pada musik liturgi membuat ia bertahan selama 50 tahun. Sejak usia mudanya di tahun 1000 sampai pada akhir hayatnya tahun 2020. Hubungannya dengan pihak Paroki Santo Yosef terus bergelombang. Kadang terasa hangat dan akrab, namun sangat sering terasa dingin membeku, bahkan menyakitkan. Bapak Apoli Bala terus memuliakan Tuhan melalui karya cipta musik liturgi yang indah dan bermutu, karena baginya untuk Tuhan itu berikan yang terbaik. Terima kasih Opa Apoli Bala. Terima kasih Sang Maestro. Hari Jumat 24 Januari 2020, ketika berita kepergiannya ke rumah Bapa menyebar dengan cepat, admin grup Facebook Paroki Santo Yosef menulis begini. Komposer besar, sang maestro jenius yang fasih merangkai akord nada menjadi karya musik liturgi nan agung, melambung naik memuliakan Tuhan, telah pergi meninggalkan kita. Selama hidupnya, Pak Apoli Bala melalui lagu-lagunya telah membantu kita bernyanyi dengan baik dalam setiap perayaan misa. Ia telah memanjakan jiwa kita dengan keindahan dan keagungan lagu-lagu ciptaannya. Karena dialah banyak dari kita yang jatuh cinta pada musik liturgi. Karena dialah musik liturgi sangat berkembang di paroki ini. Di tangannya, nada-nada sopran mengalun bergelombang, mengungkapkan keagungan Tuhan beriringan dengan alto yang memberikan sentuhan keindahan yang sempurna pada lagunya. Akord bas ia gubah bagai kijang yang berpacu lincah, melompat naik dan menukik turun, meliuk-liuk menjadi latar belakang yang harmonis bagi tenor yang melambung tinggi, menggapai cakrawala nada setiap lagu gubahannya. Mendengarkan karyanya adalah mendengarkan keindahan suara ciptaan yang memuliakan penciptanya. Terkadang komposisi musiknya terdengar agung, membenamkan umat ke dalam keheningan puji, puja, dan sembah. Ada kalanya juga terdengar seolah menari lincah dan menggelora, dipenuhi nada dan kata yang memuliakan cinta Sang Pencipta. Namun yang jelas dan pasti, setiap komposisi karyanya selalu ekspresif. Tekanan-tekanan nada yang kuat ia tancapkan pada puncak-puncak keindahan lagunya sebagai penegasan pada pesan yang ingin ia wartakan. Pribadi ini sungguh luar biasa. Ia sangat rendah hati dan pendiam. Beliau adalah orang yang super disiplin dan keras dalam latihan. Sering ia marah karena ia tidak pernah dapat mengerti bahwa partitur lagu yang merupakan mainan kegemarannya merupakan hal tersulit dalam hidup untuk dikuasai oleh mereka yang tidak cukup berbakat. Baginya, sebuah lagu liturgi bukan sekedar tentang keindahan lagu dan syair, tetapi tentang doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sebuah doa bukanlah untuk dipuja-puji. Sebagai doa, lagu harus dibawakan dengan sempurna, dengan seluruh jiwa dan raga. Kesempurnaanlah yang melahirkan keindahan.
Kesempurnaan dalam bernyanyi bersama dapat diperoleh hanya dari keseriusan latihan bersama yang disiplin. Pak Apoli Bala adalah seorang maestro musik liturgi. Pribadinya adalah gabungan dari kejeniusan dan kedisiplinan dalam balutan kerendahan hati. Kini ia telah pergi menggabungkan diri dengan paduan suara para kudus dan para malaikat di surga yang melambungkan madah pujian, memuliakan Tuhan yang wajahnya boleh ia pandang untuk selama-lamanya. Tuhan yang dengan lagu dan berbagai karyanya telah ia puji, sembah dan muliakan seumur hidupnya. Tuhan pasti menyambut hambanya ini masuk dalam kerajaannya untuk menikmati kebahagiaan kekal selama-lamanya. Pak Apoli Bala, terima kasih untuk pengabdianmu bagi paroki ini, bagi musik liturgi, dan bagi semua kerjasama erat kita yang sangat memuaskan. Selamat jalan komposer, selamat jalan maestro musik liturgi terkasih. Selamat jalan legenda. Doakan kami.